Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang air-air yang boleh digunakan untuk sesuci atau untuk menghilangkan najis. Sekarang kita memasuki tentang air-air yang 7 tadi, yang dimana air 7 tadi itu dibagi menjadi 4 macam. Kita lanjutkan pengajian kita, yaitu masih kitab dengan Fathul Qarib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharin amin al-anqal. Tsummal miyahu ala arba'ati aqsamin. Air yang 7 tadi itu terbagi ataupun dibagi menjadi 4 bagian. Yang 7 tadi itu apa? Yang kemarin kita sudah bahas, yaitu air hujan, air sumur, air bengawan, air laut, dan sebagainya. Air yang 7 tadi itu kita di sini sebutkan dibagi menjadi 4 bagian. Ahaduha tahirun fi nafsihi mudahirun li ghairihi makruh ghairu makruhin isti'maluh. Yang pertama itu air suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan yang tidak makruh untuk digunakan. Saya ulangi, yang pertama air suci dan mensucikan yang tidak makruh untuk digunakan. Air apa itu? Wa huwa al-ma'ul mutlaq. Air yang tadi itu juga kita sebut dengan air mutlak. Air mutlak itu air yang belum kena qaid. Air apa? Air qaid. Maksudnya air mutlak, misal dinamakan, orang mengatakan kita ngambil dari ataupun kita ngambil air sumur, orang mengatakan ini air sumur. Kalau air yang sudah atau bukan mutlak atau air yang sudah terkena qaid, itu orang menyebutkan dengan nama lain. Contoh air sumur dimasak kemudian dimasuki teh, maka orang menyebut bukan air sumur lagi tapi air teh. Ya, air mutlak itu air yang masih murni lah pokoknya. Jadi air yang pertama, yang 7 tadi, yang pertama itu dibagi yang air suci dan mensucikan. Maksudnya air suci mensucikan, air itu suci dan bisa untuk digunakan untuk mensucikan najis atau menghilangkan najis dan menghilangkan hadas. Itu namanya suci dan mensucikan dan tidak dimakruhkan untuk digunakan. Yang kedua, wasani dhahirun mudahirun makruhun isti'maluh. Yang kedua, air suci dan mensucikan tapi makruh untuk digunakan. Tapi makruhnya ini hanya di tubuh kita, di anggota tubuh kita. Tapi kalau di pakaian ini tidak dimakruhkan. Air apa itu? Air al-musyammas. Al-musyammas itu air yang dipanaskan di bawah terik matahari, yang ditempatkan, air tersebut yang dipanaskan di terik matahari ditempatkan di air ataupun di wadah selain emas. Contoh tembaga ataupun besi. Contoh kita memasukkan air diwadahi semacam kaleng, kemudian di bawah ditarik matahari, kemudian air itu menjadi hangat. Nah, air tersebut memang suci dan mensucikan dan bisa mensucikan, tapi makruh untuk digunakan di tubuh kita ya, bukan di pakaian kita, tapi di anggota tubuh kita. Jadi yang pertama tadi, air suci mensucikan tidak makruh untuk digunakan.
Ini air mutlak. Yang kedua itu air suci dan mensucikan tapi makruh untuk digunakan. Tadi air yang dipanaskan di bawah terik matahari yang dimana wadahnya itu bukan wadah ataupun wadah selain emas. Kemudian asalisu tahirun ghairu mudhahirin. Air yang ketiga, air yang suci tapi tidak mensucikan. Airnya suci, cuman tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Maksudnya gimana? Contoh, bahwa al-ma'ul mustamal, air yang sudah digunakan. Seperti halnya, contoh begini, kita mencuci muka ataupun ketika berwudu mencuci muka sudah hilang hadas muka, kemudian bekas air yang sudah kita gunakan untuk mencuci muka kita diwadahi lagi dengan tangan kita. Nah, kemudian lebihan yang setelah mencuci air muka atau mencuci muka ini digunakan untuk membasuh ataupun mencuci tangan, ini tidak sah karena sudah digunakan air mustamal. Atau juga sekarang itu contoh air bukan juga air mustamal juga ya, air yang sudah tercampur dengan sesuatu yang lain yang tidak biasa campur. Contoh air tadi saya contohkan air sumur, ini namanya air mutlak, masa air mutlak. Ini suci dan mensucikan ketika belum tercampur dengan yang lain pokoknya. Kemudian dicampur ataupun dimasak dulu lah sampai panas. Ini tetap masih suci dan mensucikan. Tapi ketika kita sudah memasukkan teh ataupun gula ataupun ataupun kopi, ini airnya sudah berubah. Ini air suci tapi tidak bisa mensucikan. Contoh kita bekas di sini ataupun ada darah ataupun pernah membunuh ataupun terkena jarum lah sehingga berdarah. Kemudian kita membasuhnya dengan air yang sudah tercampur dengan yang lain itu, memakai air wedang contoh. Ini tidak suci. Bahkan ini menjadi najisnya jadi murakkab. Najis semua. Tapi kalau airnya masih belum tercampur, air teh ataupun air yang lainnya belum tercampur lah, ini untuk menghilangkan bekas najis yang terkena darah tersebut, ini masih suci dan karena airnya masih suci dan mensucikan. Tapi kalau sudah tercampur dengan sesuatu yang lain, ini tidak boleh untuk mensucikan. Tapi suci mah suci, cuman tidak mensucikan. Kemudian yang ke berapa? Yang ke berapa ya? Nanti yang keempat. Yang keempat, warabi'u ma'un najsin wa huwa alladhi halas fihi najasatun wa huwa dunal kullataini aw kana kullataini fataghayyara. Air yang keempat yang tadi sudah kita bahas ya, itu sudah dibagi. Air yang jenis yang keempat itu air najis. Air najis itu di sini sebutkan bahwasanya alladzi halas fihi najasatun, air yang terkena najis. Yang dimana air sebut air sedikit, maksudnya air sedikit itu air yang kurang 2 kullah. Kalau biasa santri menyebutkannya air 2 kolah. Air 2 kolah lah. Kita menyebut air 2 kullatain 2 kullah. 2 kullah perkiraan itu kalau kita literkan ke bahasa atau ke literan Indonesia atau itu ada kurang lebih 173 liter. Nah, kalau air sudah 173 liter itu sudah dikatakan air yang sudah 2 kullah. Jadi ketika kejatuhan kotoran atau najis atau kotoran cicak, ini ketika airnya sudah memenuhi 173 liter, ini dikatakan air 2 kullah atau air banyak, air besar. Kalau air yang kurang daripada 173 liter itu masih dikatakan air sedikit. Nah, air najis itu air sedikit yang terkena
najis. Najis entah najis mutawasito, najis mukhaffafa ataupun najis mughalladha. Pokoknya najis lah. Walaupun tidak berubah airnya, tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya dan tidak berubah baunya, ketika airnya kurang dari 173 liter, ini air namanya air najis. Begitu pula air yang ada 2 kula 173 liter. Air yang 173 liter, tapi ketika kejatuhan najis yang dimana sebab kejatuhan najis tersebut berubah baik warna, bau ataupun rasa, maka ini walaupun ada 2 kula, ini tetap menjadi najis karena sudah berubah warnanya, berubah rasanya ataupun berubah baunya. Tapi kalau airnya sedikit, yaitu kurang 173 liter, walaupun tidak berubah, contoh tadi air 1 ember, ini kan tidak ada atau tidak memenuhi 173 liter. Kejatuhan kotoran cicak, maka otomatis ini menjadi air najis. Kalau air najis, otomatis tidak boleh digunakan untuk bersuci, apalagi kita diminum. Makanya nantilah ada suatu ketika ada kesempatan kita bahas tentang cara mencuci piring sehingga tidak najis, ataupun ketika mencuci pakaian, baik mencuci dengan tangan atau mencuci di mesin cuci. Nanti kita bahaslah supaya di mana kita cara mensucikannya benar, cara sesuai dengan mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Karena kita kalangan di Indonesia mazhabnya keumumannya mazhab Imam Syafi'i. Mungkin pembahasan air yang 7 dan dibagi menjadi 4 ini dalam Fathul Qarib ini sudah cukup, tapi dalam pembahasan kitab lain juga masih banyak. Cuman karena kita mengkajinya kitab Fathul Qarib, maka saya kami menyebutkan hanya ada di Fathul Qarib. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.